Ya, Pastor, saya mau tanya ya, itu kan Ya, di dalam 1 Yohanes itu 5:8 kalau nggak salah itu ya. ya, Itu dikatakan bahwa di dunia itu ada air, darah, dan roh ya. Air, ya. darah itu kan tubuh kita, roh itu ya ada di dalam kita. Nah, itu adalah satu. Berarti satu itu kan. Dan kemudian di surga ada Bapa, Firman, dan Roh. Nah, itu mungkin saya perlu lebih jelas ya. Bahwa Mm. di surga sama di bumi itu beda yang hadir ya. Itu. Mungkin bisa dijelaskan, Ya, Pastor. 1 Yohanes 5 ayat 7 lihat ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Terus tanda kurung kotak di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, kurung tutup kotak. Nah, yang tanda kurung kotak ini, lihat, saya tunjukkan Anda ya. Dalam aslinya nggak ada ya, nggak pernah ada ini. Oh, Nah, ini ya. Ini nggak ada nih. oh, Ini yang disebut dengan koma Johanneum. Ya, di dalam kelas evangelis saya ajarin ya, koma Johanneum. Nggak ada aslinya. Jadi aslinya sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, sebentar kita cerita koma Johanneum ini dulu. Koma Johanneum ini baru ada sekitar abad ke-16 waktu Martin Luther menerjemahkan kitab suci dalam bahasa dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama ya ke bahasa Jerman. Kemudian menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman Perjanjian Baru. Nah, karena begitu Martin Luther memaksa mau menerjemahkan sendiri, maka gereja yang berkuasa saat itu, yang sekarang kita kenal dengan gereja Katolik, takut Martin Luther akan kembali mengubah dogma Trinitas. Ya, jadi buru-buru si Erastus, namanya Erastus ya. Si Erastus, Erastus ya, ini Erastus Adono lagi. Namanya Erasmus. ya. Erasmus. Erasmus ini adalah si ininya ya, dia nulis, memberikan komentari. Itu komentari ya, bukan asli. Tambahan, memberikan komentari ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu roh dan air dan darah ketika satu. Lalu diberi komentar. Nah, sama di surga juga ada Bapa, Firman, dan Roh. Kalau di bumi, roh, air, dan darah. Beberapa gereja tadi yang Pak Dr. Andreat bilang bahwa itu adalah tubuh kita kan, dan Roh Kudus. Iya. Ya, tetapi ya sebenarnya ini bukan tubuh kita. Roh, air, dan darah ini lagi cerita Roh Kudus, baptisan air, dan darah Yesus. Karena darah dan daging tidak masuk kerajaan surga loh. Iya, hanya ada di bumi kan. Iya, makanya sebab 3 yang memberi kesaksian. Kenapa harus kesaksian? Karena itu ada cerita darah Yesus, baptisan air, dan Roh Kudus. Nah, ya bisa juga. Nah, Roh Kudus ini, roh ini kan Roh Kudus, ya kan? Kemarin kita sudah kasih tahu rema. Baptisan air ini kita harus dibaptis. Darah Yesus ini adalah pengorbanan kayu salib. Itulah kesaksian kita. Makanya kan di Paulus kan berkata percikan darah Yesus, dipercikan. Karena cerita sama dengan di imamat bahwa darah anak domba itu harus dipercikan kepada si orang berdosa ini. Nah, kita juga sama. Kita mengalami percikan darah Yesus untuk seluruh dunia. Lalu ada baptisan air. Karena apa? Air itu enggak cuma ada di bumi loh, di surga itu masih ada air loh. Ya kan? Artinya air ini kan juga kekal kan? Materi bernama air ini kan, dan tentu saja Roh Kudus. Begitu ya. Iya, Pastor. Misalnya saya pikir juga tubuh manusia kan kebanyakan air ya, 70% ya. Iya. Tapi itu yang dimaksud adalah baptisan. Oh iya, bisa memang. Makanya Kalau Yesus itu, berkata, Pastor,
Bentar, kalau Yesus Kalau berkata ya, kalau percaya dan dibaptis, harus dibaptis, lalu dipenuhi dengan ya, Roh Kudus. ya. Percaya ya dengan darah Yesus, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Selalu ceritanya begitu. Ya, lanjut. Kalau itu Pastor, kalau misalnya itu apa, rema itu sama Roh Kudus boleh dianggap sama ya? Sama, Yohanes 6 ayat 63, remaku adalah roh. Berarti sama ya. Remanya Tuhan Yesus ya, adalah roh. Rema itu sebuah roh ya, kan menginisiasi, memotivasi, menginspirasi kan. Rema itu kan itu kan. Roh Kudus juga sama kan. Dia akan menghibur, menasihati, mengajarkan, ya kan, memberikan kuasa. Itu tadi memberikan kekuatan buat kita kan. Rema itu juga. Sebetulnya kan itu Roh Kudus itu yang bikin pecahnya gereja timur dan barat. Bukan. Pastor, itu kan dikatakan Roh Kudus itu, jadi perdebatan berasal dari Bapa atau berasal dari Yesus, itu yang dikenal dengan istilah filiakue ya. Iya, tetapi bukan Roh Kudusnya yang bikin perpecahan, orangnya. Ya, bicara tentang Roh Kudus bikin perpecahan. Artinya dokumennya dua-duanya salah. Karena bikin perpecahan kan? Ya, betul. Dan kemudian syahadat itu sekarang kan nggak disebutkan Roh Kudus itu dari siapa. Iya. Yang disebut aku percaya akan Roh Kudus. Iya. Ya. Betul. Dalam pengakuan iman rasuli kan sudah nggak dibacain. Cuma dibacain saja, aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan gereja yang kudus dan katholos itu kan. Ya. Terima kasih Pastor. Tetapi kita ambil simpel sekali semua, karena kenapa orang bisa sampai 1000 begitu? Karena nggak tertulis. Ya kalau saya mah yang tertulis saja langsung. Iya.